Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam Lilin Pengharapan. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Hari ini saya akan bacakan Matius pasal yang pertama ayat 23 buat setiap kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa kurang dari seminggu kita akan merayakan Natal bersama-sama di tahun 2020 ini. Tentu saja ini menjadi Natal yang sangat berbeda bagi setiap kita, karena kita tidak bisa berkumpul di gereja. Saya masih ingat betul di awal Maret yang lalu, di tengah-tengah segala hiruk pikuk persiapan Paskah, akhirnya kita tidak bisa merayakan Paskah bersama-sama. Semua rencana yang dibuat oleh panitia harus direvisi, dan kita bahkan memperingati Paskah di dalam keheningan di rumah kita masing-masing. Dan ternyata situasi ini tidak jauh berbeda di akhir tahun ini. Pada waktu itu mungkin kita berharap bahwa Natal kali ini kita sudah bisa merayakannya bersama-sama dengan saudara-saudara kita seperti biasanya. Tetapi realita berkata lain. Dan mungkin di tengah-tengah realita ini kita mempertanyakan kehadiran Tuhan. Mengapa Tuhan tetap mengizinkan pandemi ini terus berlangsung sampai saat ini? Mengapa Tuhan menginterupsi agenda yang sudah kita siapkan? Bahkan ada begitu banyak pertanyaan mengapa yang ada di dalam benak kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalimat yang dinyatakan oleh malaikat Tuhan ini adalah satu kalimat yang disampaikan untuk menghiburkan Yusuf yang pada saat itu juga sedang mengalami kegalauan. Di tengah-tengah perjalanan hidupnya, dia sudah atur sedemikian rupa, bahkan mungkin ada begitu banyak agenda yang sudah akan diselesaikan oleh Yusuf. Yang paling dekat adalah pernikahannya dengan Maria. Allah menginterupsi hidupnya. Ada satu pesan yang jelas tetapi sangat membingungkan bagi Yusuf, karena dikatakan Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Tentu saja ini membuat Yusuf bingung, karena tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Bahkan dia tidak tahu bagaimana ke depan dia harus menjalani hidup ini. Dia sudah mau merubah planningnya, yaitu dengan menceraikan Maria. Tetapi ternyata ada satu penguatan yang diberikan oleh malaikat Tuhan. Yusuf tetap diminta untuk menjalani harinya, memang dengan satu perubahan. Tetapi satu hal yang meneguhkan adalah janji Tuhan yang akan terus menyertai Yusuf apapun yang dia alami. Kata Immanuel artinya Allah menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan secara khusus di tengah-tengah kepercayaan yang Tuhan berikan untuk Yusuf jalani, Allah beserta dengan Yusuf memberikan kekuatan. Kata Immanuel pertama kali muncul di dalam Yesaya, itu pun berbicara di tengah-tengah ketakutan Ahaz menghadapi satu peristiwa penyerangan bangsa di sekitar dia. Dia mulai meragukan Tuhan. Dan pada waktu itu Yesaya memperingatkan kepadanya untuk berseru kepada Tuhan. Tetapi Ahaz tidak percaya. Dia justru mencari bantuan bangsa yang kelihatan kuat, yaitu Asyur, yang justru pada akhirnya menghancurkannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat satu hal yang konsisten di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Bagaimana janji Tuhan terus menyertai, itu juga boleh dinyatakan. Tidak bergantung kepada perasaan Ahaz, tidak bergantung kepada kegalauan Yusuf, tetapi Allah hadir di tengah-tengah umatnya dan menyatakan kuasanya, penyertaannya, bahkan karyanya di dalam kehidupan kita. Hari ini ketika kita mempersiapkan Natal di tahun 2020, sekali lagi mungkin ini bukan situasi yang sama seperti yang kita hadapi selama ini, tetapi yakinlah satu hal yang tetap sama. Allah beserta dengan kita. Dia mengerti apa yang kita rasakan. Dia mengerti ketakutan kita. Dia mengerti kegelisahan kita. Dan dia akan meneguhkan kita. Biarlah kita boleh bersama-sama merayakan Natal dengan satu keyakinan bahwa walaupun tanpa pesta, walaupun tanpa keramaian bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita, satu hal yang pasti, Allah tetap beserta dengan kita dan dia peduli atas hidup kita. Tuhan memberkati kita.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk satu realita yang Tuhan nyatakan kepada kami, bahwa Engkau beserta dengan kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, biarlah itu menjadi satu hal yang cukup bagi kami, karena itulah satu-satunya yang boleh menyukakan hati kami. Secara khusus Tuhan, di tengah-tengah situasi Natal kali ini, biarlah kami juga boleh terus membagikan, kami boleh meyakini bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami sanggup mengalahkan segala ketakutan kami, segala kekhawatiran kami, bahkan segala ancaman di sekitar kami. Kami boleh melaluinya, menghadapinya bersama dengan Engkau. Memberkati kami Tuhan. Kami tahu perjalanan kami masih panjang, tetapi biarlah Tuhan, dalam perjalanan itu kami terus memegang tangan-Mu. Kami tidak berjalan sendiri, tetapi kami boleh mengandalkan Engkau saja. Kami bersyukur untuk hari ini, Kau berkati kami Tuhan, dan biarlah Immanuel itu juga boleh kami rasakan. Dan damai sejahtera-Mu boleh memenuhi hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.